Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prian Slasoma, stand muka 4211801. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu industri olahraga. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang yang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi kegunaannya. Sedangkan menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, industri olahraga adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Artinya, industri adalah sesuatu kegiatan yang mengelola di bidang tertentu, misalnya bidang pakaian, salah satu industri. Kalau industri olahraga artinya sesuatu yang bergerak di bidang olahraga, misalnya mencetak baju jersey, peralatan olahraga seperti bola voli, bola kaki, kok, raket, seperti itu. Berikutnya konsep industri olahraga. Konsep industri olahraga. Industri olahraga dijadikan unggulan adalah industri peralatan olahraga dengan merek global menembus pasar di seantero dunia. Unggulan yang kedua adalah industri event olahraga, baik yang menjadi kategori Olympic Games maupun di luar kategori itu, termasuk event olahraga ekstrem. Industri jasa di bidang olahraga seperti konsultasi, pemandu bakat, klub-klub olahraga, dan kesegarannya. Artinya bagaimana industri olahraga di Eropa sana bisa maju. Mereka memanfaatkan masyarakatnya yang bagaimana olahraga yang menurut mereka bagian dari budaya mereka, seperti itu. Ada beberapa kategori yang menjadi fokus pengembangan industri olahraga. Pertama, produk pakaian dan alat-alat olahraga. Kedua, event-event kejuaraan olahraga. Ketiga, pemasaran industri olahraga. Keempat, meningkatkan kapasitas kemampuan pelaku industri olahraga. Di produk pakaian dan alat-alat olahraga, yang dikembangkan di sini adalah bagaimana kita menciptakan sarana dan prasarana atau alat-alat yang mampu menunjang kegiatan-kegiatan olahraga, seperti itu. Kedua, event-event kejuaraan olahraga. Dalam industri olahraga, event-event ini juga perlu dikembangkan biar ekonomi suatu daerah bisa naik. Tentunya event olahraga daerah maupun daerah, nasional, dan internasional. Pemasaran industri olahraga. Pemasarannya cukup bagus, yaitu bagaimana kita menargetkan sarana dan prasarana olahraga kepada orang-orang yang mampu mengembangkan skill individualnya mereka dengan alat-alat olahraga. Berikutnya adalah meningkatkan kapasitas kemampuan pelaku industri olahraga. Artinya setiap orang mampu berolahraga dengan kemampuannya mereka sendiri, seperti itu. Ketiga, berikutnya adalah strategi pengembangan industri olahraga. Ada beberapa strategi, di sini ada 6. Pertama, pengembangan budaya olahraga. Mengapa saya bilang tadi di negara Eropa itu banyak industri olahraganya maju? Pertama itu pengembangan budaya olahraga. Di Eropa sana orang-orangnya sudah menganggap olahraga ini bagian dari budaya mereka. Makanya di sana orang-orangnya seperti Cristiano Ronaldo, Messi, dan lain-lain itu mempunyai skill individualnya mereka sendiri di bidang tertentu. Kayaknya itu mereka menganggap olahraga ini bagian dari budaya mereka.
kedua adalah persaingan olahraga regional internasional. Artinya persaingan olahraga regional dan internasional adalah bagaimana olahraga di daerah kita bisa seperti olahraga internasional, bisa mampu bersaing dengan olahraga internasional, ya seperti itu. Ketiga itu manajemen olahraga nasional. Manajemennya bagaimana? Di suatu daerah, misalnya di mana? Di bagian Eropa sana, manajemennya bagus, makanya olahraga di sana sangat maju dengan pesat. Oke, sarana dan sarana serta penerapan riset dan intake. Sarana dan prasarana olahraga di daerah kita mungkin tergantung, beberapa daerah sudah maju dan ada beberapa daerah seperti di sini di Buol sangat minim lapangan olahraga. Oke, ke berikutnya. Ada beberapa tahap penerapan industri olahraga menurut Mokhtar Bukhari tahun 2004. Kesiapan komunitas pengembangan dan penggunaan industri olahraga. Kesiapan sistem pendidikan untuk membimbing bibit-bibit kepakaran dan penguasaan industri olahraga. 3. Kesiapan kultural masyarakat umum dan menerima perubahan dan konsekuensinya dari pilihan dan pemanfaatan industri olahraga. Artinya, pertama, kesiapan komunitas pengembangan penggunaan industri olahraga. Bagaimana suatu komunitas mampu bersaing atau mampu membuat suatu produk yang mampu bersaing di bidang olahraga. Seperti itu ya. Mungkin itu beberapa materi dari saya tentang membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.